Halo teman-teman, kenalin nama aku Nuril Lelia, bisa dipanggil Nuril. Nah, kali ini aku akan membuat tutorial nih, gimana sih caranya dubbing yang benar itu, atau di mana sih teknik-teknik dubbing gitu. Sebelum kita lanjut, disclaimer banget nih buat teman-teman. Ini sesuai dengan pengalamanku ya, atau pengalaman dari Dudi. Jadi kalau ada kurang atau kurang tepat tuh mohon dimaklumi ya. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya nih, aku ingin menjelaskan apa sih itu dubbing buat kalian yang nggak ngerti atau yang belum terlalu ngerti tentang apa sih itu dubbing, terus voice over juga gitu. Kalau voice over itu adalah teknik perekaman suara atau bisa dibilang VO digunakan untuk memberikan informasi atau penjelasan di suatu media, juga dapat berfungsi untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada audiens. Biasanya voice over dapat kita temui di berbagai media, contohnya film acara televisi, acara dokumenter, dan masih banyak lagi. Voice over juga memiliki persiapan, yaitu dimulai di persiapan naskah, teks, kemudian merekam dialog sesuai naskah, terus terakhir ada proses pemasukan audio di media berita. Kalau dubbing sendiri itu adalah di mana proses penambahan audio pada berita atau media video dubbing gitu. Perbedaannya itu adalah kalau voice over itu teknik perekaman. Kalau dubbing itu adalah proses penambahan audio pada berita. Sebelum kita memulai proses dubbing, kita juga harus rajin membaca naskah terlebih dahulu. Untuk kita menjadi dubber, kita harus bisa mengetahui jenis-jenis naskah. Karena ada dua jenis naskah, yaitu hard news sama soft news. Setiap jenis naskah berbeda intonasi. Oleh karena itu, kita harus paham tentang pelatihan vokal, pernapasan, artikulasi, dan observasi. Seperti itu. Itu adalah penjelasan dubbing ya. Nah, dalam dubbing itu ada beberapa teknik, yaitu teknik pernafasan diafragma. Adalah teknik yang memanfaatkan diafragma atau otot di bawah paru-paru untuk menarik udara lebih dalam ke paru-paru. Hal ini juga menghasilkan satu, kontrol suara optimal. Yang kedua, ada stabilitas dan kekuatan pencegahan kelelahan. Cara melakukan teknik pernafasan diafragma itu yang pertama adalah posisi tubuh. Duduk atau berdiri tegak, tetapi pastikan tubuh tetap rileks. Yang kedua, penempatan tangan, letakkan satu tangan di dada bagian atas dan tangan lainnya tepat di bawah tulang rusuk di area perut. Yang ketiga ada tarik nafas. Tarik nafas perlahan melalui hidung, rasakan tangan yang ada di perut bergerak ke arah luar atau perut mengembang. Sementara tangan di dada harus tetap relatif diam. Yang kedua ada teknik intonasi. Adalah teknik intonasi pada dasar dapat dipahami sebagai sebuah teknik vokal yang berkaitan dengan kemampuan dalam menentukan ketetapan tinggi serta rendahnya suatu bunyi di setiap nada. Yang ketiga ada teknik artikulasi. Adalah jenis teknik vokal dalam melakukan perubahan saluran di rongga-rongga udara. Hal ini dimasukkan agar seorang presenter bisa menghasilkan bunyi atau suara yang lebih jelas. Itu adalah teknik-teknik yang saya bisa jelaskan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke. Mari kita lanjut ke tutorialnya. Let's go. Oke, yang pertama-tama kita harus buka ya aplikasinya dulu, Adobe. Nah, setelah itu kita klik aja tombol merah ini ya, tombol recordnya ini kita klik. Nah, terus ini dikasih file atau nama file kalian. Ini sebagai contoh saja. Seperti ini. Lalu ini harus tepat pada di sini ya. Oke, ini langsung di oke saja, oke. Halo. Nah, ini sebagai contoh saja. Di delete saja, oke.
Kalau sudah, kita dubbing dulu ya, karena ini kan gimana sih cara dubbing yang baik dan juga gimana sih cara menggunakan noise seperti itu. Jadi aku mau dubbing dulu ya. Nah, setelah kalian dubbing, ini tuh gimana sih cara buat menghilangkan noise? Caranya bentar. Kalian zoom aja gini. Terus ini kan lihat ini kan. Nah, ini di blok seperti ini. Bakal nggak ngerti ini. Begini langsung di Ctrl Shift P. Nah, tampilannya seperti ini ya. Lalu jangan lupa klik di Capture Noise Print seperti ini, lalu diklik select ini, terus di apply. Tunggu. Sudah deh. Inilah rekaman sesi. Nah, hilangkan suara noise-nya. Teman-teman, saya ingin memberitahu lagi. Kalau dubbing itu kan harus benar-benar artikulasinya harus jelas, dimana a, i, u, e, u benar-benar diperhatikan, serta intonasinya juga. Kalau di hard news kita sedikit tegang atau sedikit serius lah gitu pada intinya. Kayak contoh nih ya, contoh maka ini mendapat seperti itu ya, kayak sedikit serius dan tidak ada senyum-senyumnya. Jadi raut wajah kita juga benar harus siap siaga gitu. Kalau untuk di soft news itu seperti gimana, kita sedikit senyum. Sebentar, aku contohkan. Nah, ini contoh dimana pakai nada soft news seperti suasana kemerdekaan benar-benar terasa di Omah Sawah Kota Kediri. Sabtu siang wali Kota Kediri Vinanda Pramuswati, seperti itu. Jadi kalian tahu kan perbedaannya di mana hard news sama soft news seperti apa. Nah, Ctrl Shift S ya. Saya ini seperti ini. Kalau kasih nama seperti ini contoh saja seperti ini, lalu di browser, lalu kalian klik file segala macam dan di save. Oke. Setelah itu udah periksa, oke, amannya semuanya aman. Ini nggak perlu dirubah ya ini. Yang kalian perhatikan itu adalah di formatnya saja, yaitu dimana ini kan ada berapa pilihan ya. Tolong di MP3 ya, di MP3. Oke. Lalu klik seperti oke. Oke, jadi di yes saja gitu. Oke, sudah. Terima kasih. Itu adalah tutorialnya. Dan cukup segitu saja tutorial yang saya berikan. Sekian dan terima kasih. Bye bye. See you.